Begitu sampai di imigrasi, yang lain paspor Malaysia langsung masuk. Saya paspor Indonesia, langsung dibawa ke ruangan khusus. Yang bawa itu matanya agak kecil. Apa kecil itu? Ya pokoknya enggak tahulah, pokoknya enggak normal, kayak ngantuk-ngantuk gitu ya, matanya kayak ngantuk-ngantuk. Yang pertama masalah dideportasi, saya juga mengalami seperti itu. Saya dulu tahun 2017, saya ke Riau ini pertama kali 2019. Diundang Kerajaan Johor Malaysia ceramah kepada mahasiswa di Azhar Mesir. Saya bersama Datuk Timbalan Mufti itu wakil mufti ya, sama ustadz-ustadz melalui Singapura. Pesawatnya ikut dari Singapura. Begitu sampai di imigrasi, yang lain paspor Malaysia langsung masuk. Saya paspor Indonesia, langsung dibawa ke ruangan khusus. Yang bawa itu matanya agak kecil. Apa kecil itu? Ya pokoknya enggak tahulah, pokoknya enggak normal, kayak ngantuk-ngantuk gitu ya, matanya kayak ngantuk-ngantuk. Saya ditanya macam-macam itu, sampai jengkel. Ya dikerjain kita itu. Apa ini pertanyaannya? Sampai ya mungkin mau dikeluarkan karena nggak punya alasan. Akhirnya HP diperiksa, lihat HP-nya, lihat foto-fotonya, sampai foto-foto itu ditanya semua. Ya kok foto-foto ditanya? Sampai lama itu. Bang, Singapura ini memang suka ngerjain orang Indonesia, baik ustadz maupun bukan ustadz, apalagi ustadz. Bang seperti itu. Mengapa? Ya mungkin karena kebijakan politik di mana di sana itu khawatir umat Islam atau bangsa Melayu bangkit di sana. Karena sudah dominasi non-Muslim itu sangat kuat di sana. Dan itu saya kira ya bukan pesanan dari Indonesia, bukan. Ya karena yang saya dengar bukan cuma ustadz yang diperlakukan begitu, orang biasa kadang diperlakukan begitu. Ya suka usil lah sama orang Indonesia. Habis itu saya gak jadi lewat Singapura. Akhirnya besoknya atau besok lusanya diantar ke Kuala Lumpur. Berangkatlah ke Mesir. Begitu sampai di imigrasi digelandang lagi, saya dimasukkan ke ruangan. Apa ini dimasukkan lagi ini? Sudah di Mesir. Lalu dimasukkan ruangan tertutup, gak ada ventilasinya, gak ada jendelanya. Gak bisa tengok-tengok keluar, ada apa di luar? Apa ini di sini? Dapat 1 hari disuruh lari-lari ke pesawat, dideportasi ke Malaysia, pulang ke sini. Artinya apa? Memang orang ke luar negeri, namanya negaranya orang, lalu diurus macam-macam, dikerjain, dideportasi, itu biasa seperti itu. Bukan cuma negara Islam, bukan cuma negara kayak Singapura, ya negara Islam kadang-kadang gitu juga lah. Tidak rahmah karena negara lain. Ya mungkin saya mikir mungkin saudara saya orang Indonesia banyak bikin ulah di sini, di Mesir atau di mana, akhirnya kita kena getahnya. Dan di mana-mana memang, misalnya di Malaysia, kalau pekerja-pekerja dari negara lain itu visanya lebih lama, tapi orang Indonesia oleh Malaysia dikasih visa lebih pendek. Saya tanya, kenapa bangsa saya dikasih lebih pendek visanya? Kan orang sini satu keluarga dengan orang Sumatera, orang Jawa, masih ada hubungan kan. Kiai, orang Indonesia itu pandai-pandai katanya. Mereka ini kerja sama kita. Misalnya kita kasih visa 2 tahun. Dalam waktu 3 bulan dia sudah hafal daerah sini. Nanti dia pulang, paspornya dibuang, dia balik lagi pakai visa baru. Sudah gak mau. Orang Indonesia ini pandai-pandai, makanya ya kadang dikerjain memang. Yang masalah penolakan di Madura itu ya hanya masyarakat kecil, untuk masalah politik. Dan bukan hanya beliau yang seperti itu. Sebelum UAS ini ditolak di beberapa daerah, saya sudah ditolak juga, dibatalkan. Cuma kalau saya dulu nggak bicara di media, nggak ramai-ramai. Mengapa? Malu. Dan khawatir di daerah lain menolak juga itu. Kita diam-diam aja. Jadi ketika dulu sejak 2017 ya,
Ustaz Abdul Somad ceramah di sana agak boleh. Saya senyum-senyum aja. Mengapa? Kita juga sudah pengalaman seperti itu. Ya mungkin ya karena perbedaan politik atau apa, kelompok-kelompok yang merasa berbeda. Saya kira seperti itu gak perlu disikapi terlalu serius. Itu saya kira termasuk malu ya kalau disebarkan, malu. Dan itu juga saudara kita. Ya mungkin mereka belum paham lah. Dan kita ini sebagai ustadz atau apa dai kadang-kadang dapat ujian juga perlu kesabaran. Perlu kesabaran juga. Sejauh mana kesabaran kita dalam berdakwah seperti itu. Dan mungkin ustadz yang lain juga mengalami hal yang sama, bukan cuma beliau. Dulu memang oleh kawan-kawan kalau ada ustadz Wahabi mau ceramah di mana dihalang-halangi. Akhirnya ustadz-ustadz yang anti Wahabi dihalang-halangi juga di daerah lain. Jadi samalah ya yang seperti itu. Saya kira itu gak perlu dibesar-besarkan. Dan saya perhatikan karena saya juga mengikuti beritanya di Madura. Di Madura lancar-lancar aja dia ceramah. Ramai. Memang kemarin ramai ya. Kemarin saya ke Madura. Sebelum ke sini saya ke Madura. Saya dengar kalau UAS mau ke Sumeneb, ke Madura. Dan sudah ada sebagian kelompok ya kita juga swasta juga katanya mau menolak. Saya diam aja waktu itu. Ya tidak apa-apalah, cuma tolak menolak begitu. Ya jadi ya mungkin ya imbas dari perbedaan politik ya. Cuma sana belum move on sampai sekarang. Padahal yang didukung ya sudah menang dan yang kita dukung jadi menterinya itu ya mungkin. Saya kira itu wallahu a'lam.